Mohon maaf teman-teman, videonya terputus. Oke, oke, oke. Maaf Mas, terputus tiba-tiba. Ya, kita waktunya sampai berapa jam? Iya, ini udah mau penutupan sih. Em, saya mohon maaf tadi terputus. Ini mungkin penata pertanyaan terakhir. Tadi dilanjutkan ya. Ya, mau diteruskan Pertanyaan Zahra terakhir Ibu, boleh Mas? Mangga. ini sangat bagus. Kenapa kita harus menguasai bahasa Arab gitu dan maksudnya saya tidak menafikan bahwa sumbangan Zara baik, tetapi ke depan perlu juga melihat bahwa tradisi seorang sarjana perempuan yang menguasai Marisimil kan bahasa Arab, bahasa Persia, Turki Utsmani, sesuai konteksnya yang lebih utama kan yang diteliti oleh Zahra Ayubi ini Al-Ghazali, At-Tusi, terus juga Mani itu sangat penting bukan hanya di dalam tradisi Persia tetapi juga di dalam tradisi dunia Arab dan dunia Utsmani saat itu. Jadi peran pendekatan filologis juga sangat penting. Maka ketika misalkan beliau menyatakan bahwa kenapa kita harus menguasai bahasa Arab untuk memahami, yaitu semacam pertahanan defensif ya dari dia, tetapi tentang tradisi Persia dan macam-macam. Terus kemudian akan dilibatkan berbagai pembacaan alternatif di dunia Arab dan Utsmani tentang Dawani dan macam-macam. Jadi menurut kalau enggak adalah misalkan ketika kita tidak mengakses dari tradisi budaya dan bahasa yang lain, ya kita memang Hmm. harus apa istilahnya semacam working, bekerja secara kolektif. Saya ahli misalkan tentang teks Jawi, ada yang ahli Arab, ada yang ahli Persia, ada yang ahli macam-macam, terus kemudian menggabungkan gitu. Jadi mudah walaupun secara argumen belum tentu ketemu juga karena berbeda topik kan. Nah, makanya apa yang tadi buku Sahabat Ahmed Watis Islam itu di satu sisi fenomenal karena dia kuasaan bahasanya bagus, cuman kekurangannya memang tidak melibatkan terutama mengutip dari karya perempuan modern tentang sufi gitu. Nah, itu yang saya telah tapi saya tidak mengikuti beberapa hari yang lalu saya melihat bahwa karya Zahra Yubi ini dibedah ya sama Aminawati dan juga Mas Ulil. Saya nggak tahu seperti apa karena saya nggak mengikuti, tapi bagus juga kemudian kita bisa membaca dari berbagai penemuan yang terbaru karena Zahra Yobi ini kan salah satu dari generasi yang paling muda ya, feminis yang muda gitu, dari menurut ini akan lebih canggih dalam baran siapa sih pemikir moral, pemikir akhlak, etika muslim yang perempuan di zaman Islam pramodern yang membaca tradisi klasik. Dari telaah ini kan kita bisa seperti karya Keci Ali juga, Sexual Ethic in Islam dan sebagai seorang filsuf moral sebetulnya. Artinya adalah bahwa karya sebelumnya walaupun didominasi oleh banyak peran perempuan membahas tentang etika dengan lebih baik.
Bisa jadi setelah kan Zahra Ayubi kemudian juga menulis karya-karya lainnya yang mungkin sangat fenomenal dalam penelaahan kan hanya sejarah etika di dalam Islam, tapi juga dia membangun etika baru, uh, tentang etika Quran, tentang egalitarianisme seperti yang ditulis oleh Kecsi Ali dan dia sendiri di karya ini misalkan, dan untuk kehidupan saat ini. Karena kan ada dua kecenderungan nih ya dalam feminisme di dalam kesarjanaan secara umum. Satu, sarjana tentang tradisi Islam yang pertama, atau yang kedua dia juga seorang reformer, dia seorang pemikir dan juga menulis tentang pemikirannya sendiri untuk masa ini. Kecsi Ali misalkan, Aminah Wadud juga enggak murni juga membahas tentang sejarah, tetapi juga dia meneliti untuk hal ini. Ada kan dari yang sebelumnya dia kritik, dia membangun tradisi intelektual sendiri kan, dan disinilah makanya zaman ini sangat progresif menurut saya untuk menaikkan berbagai figur filsuf pemikir baru di dalam khazanah intelektual. Dan ya menurut saya yang sangat bagus ya apa yang disebut sebagai ethical egalitarianism dalam Al-Quran yang ditulis oleh Zahra Ayubi juga itu sangat penting. Cuman misalkan penerjemahannya di dalam konteks Indonesia mungkin akan sedikit kendala karena konteksnya misalkan apa yang ditulis Kecsi Ali itu konteksnya kan di Amerika kan? Iya. Ketika diterjemahkan ke dalam Indonesia mungkin semangatnya kita terima tapi struktur budayanya masih berbeda gitu. Nah ini yang membuat keterbatasan ini barangkali perlu diterjemahkan. Kayak dulu Gus Dur misalkan tidak terjadi resistensi, dia apa istilahnya menerjemahkan feminisme Islam sebagai feminisme Islam misalkan. Dia pakai strategi dengan pemberdayaan perempuan misalkan. Ataupun ketika dia mengkritik dulu ketika Ulil masih aktif di JIL, kau usah pakai liberalisme. Jadi harus memakai logika di dalam tradisi pesantren, misalkan penelaahan kitab kuning gitu. Dan macam-macam. Nah, bahasa-bahasa kayak gini kan ini taktis kan, strategis, tapi juga penting untuk pembaruan di dalam tradisi di dalam lingkungan kita masing-masing. Nah, itu saya kira itu sih. Dan ya, saya sangat mendorong terutama terima kasih terhadap tim perempuan membaca sudah mengundang saya dan juga mendorong nih teman-teman untuk aktif bukan hanya menulis. Saya lihat ada beberapa pembicara perempuan ya itu sangat bagus. Meskipun saya tidak mengikuti karena baru tahu ketika Mbak Ifah kemudian mengundang saya untuk membahas hal yang saya ingin bagi gitu. Tapi bagaimana perempuan membaca ini juga tidak hanya membaca terus kemudian menalar sendiri dan menulis. Nah itu yang penting. Nah itu yang penting. Baik itu sastra ataupun sesuai dengan kepakaran masing-masing kan. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mohon maaf Assalamualaikum. Ya. Salam. Dadah. Dah.